Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Indo Intan. Kali ini seperti biasa kita melanjutkan implementasi model dari machine learning. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengimplementasikan Gaussian naive Bayes. Pada pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya sudah mengimplementasikan logistic regression. Nah, jadi tahapannya seperti biasa ya, mengimpor library dengan library Pandas yang berfungsi untuk mengelola data, kemudian membaca atau meload dataset. Ya, meload dataset, kita lihat datasetnya. Datasetnya terdiri dari 569 baris, kemudian 33 kolom. Di antara ke-33 kolom ini nantinya ada kolom yang perlu dibersihkan ataupun dibuang ya. Nah, kita lihat melalui pengecekan missing value. Nah, kodenya seperti biasa ya, df.isna brackets.sum brackets. Nah, dari 33 fitur. Nah, ternyata ada fitur unnamed 32 ya, unnamed 32. Nah, ini memiliki missing value 569. Nah, kemudian juga ada ID yang dirasa ini tidak cukup penting untuk dimasukkan pada saat implementasi model. Nah, jadi itu di drop saja. Nah, ini dilakukan penghapusan data. Penghapusan data. Ya. Yaitu df.drop, kemudian nama kolom atau nama fitur data yang mau dihapus, kemudian antara fitur yang satu dengan fitur yang lain dipisahkan dengan tanda koma, dan selalu diawali dengan diakhiri dengan tanda kutip. Ya, kemudian x sama dengan 1 berarti mengambil seluruh isi dari kolom itu. Oke. Nah, sekarang fitur dari ID dengan unnamed sudah berhasil dihapus. Nah, sehingga tidak ada lagi di data DF yang terbaru. Selanjutnya dilakukan transformasi data string ke numerik. Nah, bagaimana kodenya? Nah, ini adalah kodenya ya. Kita butuh libraries preprocessing dari Skylin, from skylin.preprocessing import label encoder. Label encoder brackets, kemudian disimpan pada variabel LE. Nah, kemudian di sini kenapa kita perlu melakukan transformasi data? Karena di sini kan ada data yang berbentuk numerik, ada juga data yang berbentuk string. Nah, data yang berbentuk numerik ini sudah semua numerik kecuali fitur diagnosis. Nah, sehingga fitur atau kolom dari diagnosis ini harus diubah atau dikonversi, ditransformasi datanya ke numerik. Nah, jadi kodenya di sini le.fit_transform, kemudian kolom yang akan ditransform itu adalah diagnosis. Nah, kemudian hasil transformasi ini dikembalikan lagi pada kolom diagnosis. Kita lihat hasilnya. Nah, kolom diagnosis sudah berubah menjadi numerik. Tadinya berhuruf dalam bentuk huruf atau string, kemudian diubah menjadi numerik. Selanjutnya, kita perlu mendefinisikan fitur bebas dan fitur terikat. Nah, sebagai awal untuk memasukkan data set itu ya ke dalam model setelah pembersihan data dan semua pemberesan datanya. Nah, di sini kita melakukan definisi ya, pembedaan antara fitur bebas dengan fitur terikat. Yang mana yang kemudian menjadi fitur bebasnya di X, kemudian fitur terikatnya di Y.
Nah, untuk melihat X berarti kita drop diagnosis, kita buang diagnosis, karena hanya diagnosis ini merupakan fitur terikat, sementara yang lainnya merupakan fitur bebas. df.drop diagnosis X sama dengan 1. Kemudian untuk Y sendiri kita ambil kolom dari diagnosis. Oke. Selanjutnya kita lakukan splitting data. Splitting data di sini maksudnya untuk membagi data ke dalam data training dengan data testing. Tujuannya apa? Data training digunakan pada saat kita melakukan proses training atau fitting data, sementara data testing digunakan pada saat proses tes atau prediksi data. Nah, butuh library model selection from sklearn.model_selection import train_test_split xtrain, xtest, ytest sama dengan train_test_split. Nah, kemudian kita masukkan variabel parameternya ya x, y, t-size. T-size merupakan ukuran dari data testing, yaitu 0,2 atau sama dengan 20%. Jadi kalau test size-nya 0,2 berarti train size-nya adalah 0,8 karena jumlah keseluruhannya adalah 100% atau 1 ya. Kemudian random state-nya sama dengan 0. Selanjutnya penskalaan data. Nah, penskalaan data di sini masih butuh library pre-processing dari standar scalar. Jadi from sklearn.preprocessing import standar scalar. Standar scalar ini adalah yang sesuai dengan Naive Bayes, tidak cocok untuk ini bukan Oke. Jadi standar scalar ini untuk penskalaan data. Kalau misalkan ada data yang terlalu besar, nah kita ubah data tersebut itu ke sekitar -1 sampai 1. Nah, sehingga nanti datanya itu menjadi seragam rentangnya ya, skalanya menjadi seragam. Nah, kemudian di sini standar scalar sebagai metode atau fungsinya kemudian disimpan pada variabel SS. Nah, sehingga kalau kita sudah mau menskalakan variabel xtrain dengan variabel xtest, maka untuk xtrain di situ kita tuliskan metodenya ss.fit_transform, kemudian parameternya adalah xtrain. Nah, kemudian kita simpan kembali ke xtrain. Nah, demikian juga untuk ss.transform xtest. Kita kembalikan hasilnya ke variabel xtest. Nah, jadi kalau misalkan mau memanggil hasilnya, karena ini dalam bentuk data frame ya, ya bisa saja kita panggil hasilnya xtest. Nah, ini. Ini merupakan data yang sudah berbentuk hasil penskalaan data ya. Nah, di sini kan tampak datanya ya. Lebih kecil ukurannya dari ukuran data asli atau data semula. Oke, kemudian kita lakukan pemodelan Gaussian Naive Bayes. Nah, from sklearn.naive_Bayes import Gaussian NB. Nah, Gaussian NB brackets kemudian disimpan pada variabel GNB atau GNB. Selanjutnya kita lakukan training atau fitting data. Nah, training atau fitting data di sini modelnya sudah bergabung ya, sudah bergabung dengan prediksi data ya, sudah bergabung di sini. Nah, karena untuk mendapatkan YPRED, nah di sini dilakukan fitting data terus sekalian dengan prediksinya. Jadi kodenya adalah gnb.fit xtrain, ytrain.predict xtest. Ya, kemudian kalau dipanggil YPRED, nah ini hasil dari Y prediksinya. Nah, ini ya, jadi sudah merupakan hasil klasifikasi menggunakan Naive Bayes. Oke, kalau misalkan kita menggunakan gnb.fit, kemudian di bawah prediknya, nah ini untuk di device saya ya, untuk kode ini
tidak bisa dijalankan, harus dengan bentuk seperti ini. Selanjutnya dilakukan pengukuran performa training. Jadi tahapan data kita kan ada training, kemudian ada juga testing. Nah, untuk training kodenya adalah gnb.score xtrain, ytrain. Nah, jadi kita mengambil variabel dari training, entah itu fitur bebasnya maupun fitur terikatnya yang sama-sama berkode train. Nah, itu. Jadi skornya atau akurasinya adalah 0,947252. Nah, selanjutnya dilakukan pengukuran performa testing atau prediksi. Nah, kodenya adalah gnb.score parameternya xtest, ytest. Jadi mengambil dari parameter fitur bebas maupun fitur terikat dari data tes. Oke, kemudian kita mau melakukan import library ya. Sebelum melakukan pengukuran performa dengan menggunakan confusion matrix, jadi diimport dulu library-nya ya. From skillan.matrix import confusion underscore matrix, kemudian koma classification underscore report. Karena sama-sama kode awalnya from skillan.matrix import. Nah, jadi disatukan di sini ya, dipisahkan dengan tanda titik. Kalau masih ada lagi matriks yang lain yang hendak diimpor, nah kita tinggal tambahkan koma di sini. Oke, kemudian jenis metrik yang akan ditambahkan. Nah, kemudian di sini kita lakukan print confusion matrix, ytest, ypret. Jadi kita mau mengetahui bagaimana hasil pengukuran performa menggunakan confusion matrix. Confusion matrix ini digunakan untuk pengukuran khusus yang klasifikasi ya. Nah, jadi klasifikasi karena sudah ditahu mana prediksinya, kemudian mana aktual maupun prediksi. Oke, hasilnya ini adalah di sini diagonal utamanya adalah 61 dengan 42 yang merupakan data yang valid, sementara diagonal yang lainnya 5 dengan 6 itu adalah data yang invalid. Kemudian pengukuran performa dengan classification report. Classification report sebenarnya gambarnya ini ya. Gambarnya, nah ini merupakan gambar dari confusion matrix. Nah, ini belum diganti nih, naive bias. Nah, naive bias ini sebenarnya visualisasi dari confusion matrix. Nah, kemudian untuk classification report, nah berarti tinggal di sini print classification report, kemudian mengambil data dari ypret, Nah, hasilnya di sini ternyata dengan menggunakan naive bias berdasarkan hasil ini ya, untuk tes 0,9035, jadi kurang lebih sama dengan yang diperoleh menggunakan classification report. Nah, cuma pada classification report ini di sini ada beberapa pengukuran, jenis pengukuran, ada precision, recall, F1 score dengan akurasi. Nah, jadi ini lebih banyak ya performa testing terukur dengan beberapa variabel pengukuran atau variabel matriksnya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.